Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita memasuki hari ketiga dalam meditasi yang dipraktikkan. Kita sering memberikan sebuah perumpamaan. Meditasi yang dipraktikkan diumpamakan seperti seorang petani yang merawat, memelihara tanamannya, seperti petani padi, supaya tanamannya tumbuh subur dengan baik, dan pada akhirnya juga memberikan panen dengan hasil yang baik. Maka dia harus merawat padi tersebut juga dengan baik. Dia harus tahu kapan musimnya untuk menanam padi. Dia harus tahu kapan harus memberikan air pada sawah di mana padi ditanam. Dia pun juga harus tahu kapan harus mengeringkan sawahnya. Karena kalau padi terus dikasih air juga tidak baik. Harus tahu kapan sawah tersebut dikeringkan. Harus tahu pula kapan padi-padinya dikasih pupuk. Dan juga harus bagaimana menjaga tanamannya, tanaman padi, dari tumbuhan yang tidak berguna. Rerumputan yang harus juga dibersihkan. Sehingga dengan merawat secara baik, tanaman padi tersebut bisa tumbuh dengan baik, tumbuh subur, dan pada akhirnya memberikan hasil yang baik. Meditasi kita juga sama. Dalam meditasi kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Terutama adalah kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Dan ada pula hal-hal yang harus dikembangkan. Yang harus ditinggalkan seperti pada tanaman padi, rerumputan yang harus dicabut, harus dibersihkan. Dan dalam meditasi, hal-hal yang harus ditinggalkan tidak lain adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, pikiran negatif, perintang batin yang merintangi seseorang dalam pengembangan batin. Itu harus dilenyapkan agar batin yang memang tujuannya dalam meditasi dikembangkan menjadi berkembang. Maka dalam hal ini, dalam meditasi yang kita lakukan, kita mengupayakan setiap momen, setiap saat, agar batin kita bersih dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Maka seperti yang di awal sekali dijelaskan, mengapa dalam meditasi kita juga dianjurkan untuk menjaga kemoralan kita. Kita melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, bahkan di sini melatih diri untuk hidup selibat, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Itu semua adalah agar batin kita setidaknya terbebas dari pikiran-pikiran buruk
yang sudah termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Jadi segala perbuatan kita, ucapan kita, dan juga perbuatan jasmani kita sesungguhnya adalah manifestasi dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, maka ucapan dan perbuatan jasmani juga baik. Tapi kalau pikiran kita buruk, kita membiarkan pikiran negatif berkembang, maka ucapan dan perbuatan jasmani juga tidak baik. Maka pada saat kita menjaga kemoralan kita, itu sebenarnya tidak sekadar kita menghindari hal-hal yang buruk, tetapi lebih dari itu adalah kita tengah melatih batin kita. Pada saat itu kita telah atau tengah mengendalikan batin kita. Tetapi kemudian ada juga bentuk-bentuk pikiran buruk yang sifatnya lebih halus. Kalau yang kasar terkendali dengan kita melatih kemoralan kita dengan praktik sila. Itu sudah baik. Tetapi kemudian ada bentuk-bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, yang lebih halus, yang itu harus dilenyapkan dengan bermeditasi. Nah, bentuk pikiran ini disebut sebagai niwarana atau rintangan batin yang pasti muncul pada setiap orang. Sesungguhnya muncul kapan saja, tetapi akan terlihat dengan jelas pada saat seseorang melihat batinnya sendiri, yaitu pada saat bermeditasi. Nah, 5 rintangan batin ini diumpamakan seperti air. Jadi batin kita juga diumpamakan seperti air. Pada dasarnya batin kita itu ibarat air yang tenang, yang bersih. Tetapi kemudian air yang tenang, yang bersih diganggu oleh berbagai macam gangguan. Yang pertama adalah air yang sejatinya tenang dan bersih diganggu dengan berbagai macam warna. Jadi air yang berwarna. Pada saat air itu berwarna, apakah seseorang bisa menggunakan air yang berwarna tersebut untuk melihat refleksi atau bayangan orang tersebut? Bisa tidak? Kalaupun bisa tetapi tidak jelas. Demikian pula ada rintangan batin yang disebut sebagai keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Mungkin kalau dalam kehidupan umum, keinginan demikian bukan sesuatu yang signifikan. Contoh yang paling simpel adalah seseorang terbiasa dengan main HP. Membuka setiap saat, apalagi zaman sekarang, HP-nya untuk membuka apakah Instagram, TikTok, scrolling, tanpa disadari berjam-jam. Sepertinya kalau zaman sekarang, itu seperti sesuatu yang biasa. Sesuatu yang umum sekali.
Tetapi tanpa disadari sebenarnya itu adalah manifestasi dari keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Itu hanya satu bentuk, sedangkan kesenangan indera ini sifatnya sangat-sangat beragam. Karena bisa berkenaan dengan bentuk yang dilihat mata, suara yang didengar oleh telinga, bebauan yang dicium oleh hidung, rasa yang dirasakan oleh lidah, termasuk sentuhan yang dirasakan oleh jasmani. Tidak hanya kulit, jasmani secara keseluruhan. Banyak ragamnya, banyak macamnya. Main HP, scrolling TikTok, Instagram, tanpa disadari memunculkan sebenarnya berbagai macam keinginan untuk menikmatinya. Dalam kehidupan masyarakat itu umum. Tetapi dalam pengembangan batin itu juga harus dilihat sebagai rintangan batin. Dan tanpa disadari kalau kemelekatan terhadap itu sudah kuat, saat bermeditasi pun juga ada keinginan. Ada keinginan untuk, nah di sini HP-nya dikumpulkan. Nah ketika muncul keinginan untuk membuka HP dan sebagainya, artinya di situ adalah rintangan batin. Itu adalah keinginan yang merintangi batin untuk tumbuh berkembang. Itu seperti warna yang mewarnai air yang sebenarnya jernih, sebenarnya tenang, tetapi diwarnai. Memang ketika air itu berwarna, apalagi warna-warni, kelihatannya menyenangkan. Tetapi itu adalah juga menjadi penyebab seseorang tidak bisa melihat refleksi dirinya. Tidak bisa digunakan untuk bercermin. Dan ketika misalnya di dalam air tersebut ada benda yang harus dilihat, seseorang tidak bisa melihat benda tersebut karena airnya berwarna. Kesenangan indera juga sama. Jadi apapun keinginan-keinginan dalam batin yang muncul saat meditasi, ketika berkenaan dengan kesenangan indrawi, harus dilihat sebagai perintang batin. Lantas bagaimana untuk melenyapkan itu? Yang paling sederhana seperti kemarin telah diulang-ulang adalah kembali kepada objek meditasi. Sebenarnya tidak hanya dengan cara kembali kepada objek meditasi, ada banyak cara. Yang pertama adalah kembali kepada objek meditasi. Kalau memang bisa, seseorang sudah terbiasa melihat semua rintangan batin sebagai hal yang tidak bermanfaat, kemudian begitu muncul, sudahlah, kembali kepada objek meditasi dan itu bisa, itu baik. Tapi kalau kemudian tidak bisa, apakah bisa menggunakan cara lain? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara melihat bahaya. Bahaya dari pikiran buruk yang tidak bermanfaat yang sedang muncul. Paling tidak adalah melihat ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan. Kesenangan indera membawa kepada penderitaan kalau kemudian kita melekati. Karena sesungguhnya sebanyak apapun kenikmatan indrawi yang diperoleh, kita tidak pernah merasa puas. Sebanyak apapun. Kalau kita kemudian hidup hanya mengejar kesenangan kita, kenikmatan indrawi, pada akhirnya kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Karena kita tidak pernah merasa puas. Ketika Anda mencari uang kan tidak pernah merasa cukup ya.
Atau sudah merasa cukup? Kalau sudah berarti wah hebat. Tapi kalau kemudian terus merasa tidak cukup, oke lah. Anda berumah tangga boleh mencari sebanyak-banyaknya. Boleh mencari, tetapi dalam batin juga harus ada rasa cukup, rasa bersyukur, rasa puas. Mencari tetapi dengan alasan yang lain. Ya untuk banyak melakukan kebajikan. Tetapi kemudian dalam batin pun juga ada rasa syukur, rasa puas dengan apa yang telah diperoleh. Sehingga dengan demikian, kalaupun seandainya kekayaan tidak bertambah, tidak menderita. Kalau bertambah, yaitu karena hasil usaha Anda. Tetapi ada rasa syukur, ada rasa puas. Nah, sehingga karena melihat hal demikian, manusia tidak pernah merasa puas, terus merasa kurang ketika batin mengejar, terus mengejar kesenangan indrawi, maka itu harus dilihat sebagai perintah batin. Nah, ini yang pertama. Melihat kesenangan indrawi sebagai perintah batin yang memang tidak memberikan kepuasan, bahkan bisa memberikan penderitaan. Melihat bahwa itu adalah sebab penderitaan, tidak bermanfaat, tidak berguna, itu juga bisa meredam pikiran demikian. Dan batin menjadi tenang. Kalau sudah tenang kemana? Kembali kepada objek meditasi. Kalau dengan cara demikian tidak bisa, apakah ada cara lain? Ada. Adalah dengan cara tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi. Kalau di dalam bahasa Sang Buddha disebut asati amanasikara. Nah, biasanya kan kita meditasi harus menggunakan sati, ya, menggunakan perhatian, menggunakan manasikara sama dengan perhatian. Tapi di sini adalah asati amanasikara. Tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi. Dengan kata lain, bisa dengan cuek. Tetapi tentu itu juga muncul karena apa? Karena sudah mampu melihat bahwa apapun pikiran yang tidak berguna, kalaupun ditanggapi kita terlibat di sana, percuma. Semakin kita terlibat, semakin kita jauh dan semakin kita tidak bisa menghentikan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat demikian. Maka kemudian seseorang sudahlah langsung tidak memberikan perhatian. Jadi diibaratkan seperti ketika melihat objek yang tidak sesuai dengan keinginannya, langsung dia menoleh ke arah lain. Jadi tidak perlu kemudian dipandangi terus, tapi langsung menoleh ke arah lain. Demikian pula begitu melihat, oh ini tidak bermanfaat, ini tidak berguna, ini adalah pikiran yang negatif, sudahlah tidak diberi atensi, tidak diberi perhatian. Langsung kembali kepada objek meditasi. Itu juga bisa dilakukan. Dan kalau itu dilakukan, lama-kelamaan juga menjadi keterampilan. Batin menjadi terbiasa. Tetapi kemudian ada juga cara lain kalau memang dengan cara demikian tidak bisa. Cara lain justru dengan kita mendekat. Kita melihat secara dekat apa sih yang menyebabkan batin kita terganggu. Kalau tadi misalnya ada keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, kita justru tidak lali. Tidak kemudian tidak memberikan perhatian, tapi justru kita menjadi dekat. Dekat tetapi tidak terlibat. Yang kemudian ketika kita mendekat, kita menenangkan. Jadi ada semacam perumpamaan. Ketika seseorang tengah berlari, dia sadar sepenuhnya kalau dia berlari. Dia sadar sepenuhnya badan capek.
kemudian merenung. Untuk apa saya berlari? Cobalah kalau saya berjalan pelan, kemudian dia berjalan pelan. Tetapi ketika berjalan pelan, di situ juga masih ada kelelahan juga. Mau bagaimanapun berjalan itu, walaupun pelan, di situ ada kelelahan. Maka kemudian ia menenangkan. Cobalah kalau saya berdiri, berhenti berjalan, dan berdiri. Tapi kemudian ketika berdiri, kemudian dia merenung. Cobalah kalau saya duduk. Dan ketika duduk, dia merenung. Cobalah kalau saya berbaring. Jadi memperhatikan objek dan menenangkan batinnya. Melepaskan kondisi yang membuat ia menjadi terganggu. Sehingga batin menjadi semakin tenang, semakin tenang. Dan itu biasanya dilakukan pada saat kita bermeditasi menggunakan penyadaran. Kita sadari, lepaskan. Apapun rintangan batin yang muncul, sadari, lepaskan, rileks. Seperti awal kita bermeditasi sebelum membawa perhatian kepada objek meditasi. Kita merasakan seluruh tubuh, kita menyadarinya, kita mengetahuinya, dan di situ ada bagian-bagian tubuh yang terasa penat, terasa lelah, kita sadari, kemudian buat rileks. Seperti itu. Berkenaan dengan pikiran juga sama. Karena sesungguhnya pikiran kita pasti akan termanifestasi ke dalam perasaan pada tubuh kita. Biasanya kalau pikiran kita diganggu oleh berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat, biasanya akan memengaruhi jasmani kita. Pasti ada bagian dari jasmani kita, dari tubuh kita yang menjadi tegang. Entah di mana pasti ada. Nah, sehingga dengan kita memperhatikan, mendekatkan batin kita pada kondisi demikian, di saat yang sama kita pun juga akan merasakan ada ketegangan di bagian tubuh kita. Sadari, lepaskan, menjadi tenang. Nah, kalau dengan cara demikian tidak bisa, apakah kita bisa menggunakan cara lain? Bisa. Dikatakan, tapi jarang dilakukan, tapi boleh dicoba. Kita bisa menekan dengan kuat langit-langit mulut dengan lidah. Dan menekan batin kita dengan batin, menekan kotoran batin yang muncul dengan batin. Sebenarnya intinya adalah ketika pikiran kita diganggu, kemudian lidah kita tekan kuat-kuat ke langit-langit mulut, maka perhatian kita itu tidak pada kotoran batin, tetapi pada langit-langit mulut yang ditekan dengan kuat. Lama-kelamaan, pikiran yang buruk juga bisa lenyap. Itu juga bisa dicoba. Nah, sehingga di sini sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan ketika pikiran buruk yang tidak bermanfaat itu muncul. Banyak cara untuk dilakukan agar lenyap. Nah, tetapi cara yang paling sederhana adalah langsung kembali kepada objek meditasi. Kalau tidak bisa, kita bisa melihat ketidakmanfaatan atau bahaya dari pikiran yang tidak bermanfaat demikian. Kalau tidak bisa, tidak usah diperhatikan. Kalau tidak bisa, kita bisa menenangkan batin kita, menyadarinya dan ditenangkan. Itu bisa kita lakukan. Nah, rintangan batin yang pertama yang harus dilenyapkan dengan berbagai macam cara adalah keinginan-keinginan berkenaan dengan kesenangan
indrawi. Rintangan batin yang kedua yang pasti muncul dalam meditasi adalah kalau tadi keinginan untuk menikmati kesenangan indera, yang kedua justru kebencian, ketidaksukaan, penolakan. Terhadap apa? Sama, terhadap apapun objek yang bersentuhan dengan 6 indera kita. Apakah bersentuhan dengan mata, kita melihat objek yang tidak menyenangkan, wah muncul ketidaksukaan. Kita mendengar suara yang tidak enak, tidak menyenangkan, muncul kebencian. Kita membawahi bebauan yang tidak menyenangkan, muncul ketidaksukaan. Merasakan makanan yang tidak sesuai dengan selera kita, muncul kebencian. Kita bersentuhan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti sekarang mungkin musimnya lagi dingin, kedinginan, kemudian muncul ketidaksukaan, atau yang berkenaan dengan pikiran kita. Kita membawa batin kita, wah muncul kesedihan, muncul ketidaksukaan. Kita ingat dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersedih, membuat kita tidak suka, muncul ketidaksukaan. Nah itu juga sebenarnya adalah rintangan batin. Itu pun juga harus dilenyapkan, harus dikenali, harus dideteksi, dan kemudian harus dilenyapkan. Caranya bagaimana? Sama. Apakah dengan kembali kepada objek meditasi langsung? Ataukah dengan cara melakukan perenungan? Ketidakmanfaatan dari pikiran benci tersebut juga bisa dilakukan. Dan sebenarnya melihat ketidakmanfaatan juga banyak cara. Banyak cara, jadi tidak hanya satu hal saja, banyak cara. Artinya tidak hanya sekedar melihat, oh ini tidak bermanfaat, ini tidak berguna, ini membawa kepada duka penderitaan. Kalau bisa demikian baik, tetapi perenungan-perenungan lain yang memang bisa membantu, berguna ya juga bisa dilakukan. Ya contohnya misalnya, mungkin pernah dengar, bahwasanya orang yang membenci, kalau dibenci adalah orang lain, kemudian ia membenci orang tertentu, sesungguhnya seperti seseorang yang ingin melempari orang lain dengan besi panas atau kotoran. Siapa yang terbakar terlebih dahulu? Siapa yang kotor terlebih dahulu? Diri sendiri kan? Artinya kita benci terhadap orang lain, yang menderita siapa? Ya kita sendiri. Yang lain bisa menderita kalau dia juga merespon. Kalau tidak merespon, dia tidak menderita. Kita yang menderita. Percuma kan? Nah, merenungkan demikian juga bisa membawa batin menjadi tenang. Melihat ketidakbermanfaatan, kesia-siaan dari kebencian kita. Apakah cara lain bisa? Perenungan yang lain? Oh bisa, sangat banyak. Seperti misalnya melihat itu sebagai tidak kekal. Perenungan ketidakkekalan. Malahan kalau misalnya yang sudah paham tentang misalnya anatta, oh bisa juga dijadikan sebagai perenungan. Ketanpadirian. Kita membenci orang lain misalnya. Padahal yang kita benci itu sudah berubah. Ya kan? Kita itu cenderung untuk menciptakan sebuah persepsi. Persepsi kekekalan. Ada sesuatu yang kekal. Pada saat kita melihat seseorang misalnya, nah, orang tersebut melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita.
langsung kita dengan segera menciptakan sebuah persepsi bahwa dia itu orang yang buruk. Dan persepsi demikian dibawa kemana-mana. Seakan-akan orang itu tidak pernah berubah. Maka setiap kali ada ingatan, ada gambaran tentang orang yang kita anggap sebagai buruk, langsung muncul pemikiran dia buruk, dia jahat. Ketika kita mendengar ada orang berbicara tentang orang tersebut, langsung berpikir dia buruk, dia jahat. Kemudian ikut nimbrung, iya dia tuh buruk, itu dia, macam-macam pokoknya. Selalu menciptakan persepsi bahwa seseorang itu kekal. Padahal orang yang kita anggap sebagai buruk, dia sudah mengalami perubahan yang sudah tidak terhitung. Mungkin setahun yang lalu dia mengucapkan kata-kata kasar kepada kita. Tetapi sejak itu dia sudah berubah. Sudah berubah yang sudah tidak terhitung. Bahkan mungkin ketika kita mengatakan, oh dia buruk, dia sedang bermeditasi. Dia sedang memperhatikan kemoralan dengan baik. Mungkin dia sedang function, dia sedang berdana. Padahal sekarang kita mengatakan dia buruk. Nah, kalau kita mampu memahami demikian bahwa setiap kondisi itu berubah. Baik kita maupun orang lain itu berubah. Lantas kepada siapa kebencian itu diberikan? Sedangkan yang dibenci itu berubah, kita pun juga sebenarnya sudah berubah. Bukan orang yang sama. Kan ada sebuah analogi, seseorang tidak mungkin menyeberang sungai yang di pagi hari sama dengan ketika menyeberang di sore hari kan. Kenapa? Airnya sudah berubah. Bahkan sebenarnya tidak hanya airnya saja. Batunya juga sudah berubah. Pasirnya sudah berubah. Pepohonan di samping sungai itu juga sudah berubah. Orang yang menyeberang juga sudah berubah. Semuanya sudah berubah. Maka merenungkan juga sebenarnya cara untuk bisa melenyapkan kotoran batin, salah satunya kebencian. Nah, kebencian ini diibaratkan seperti air yang direbus dan bergolak. Ketika itu dilakukan demikian, air tersebut juga tidak bisa untuk dijadikan sebagai cermin. Kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di dalam air tersebut. Nah, yang ketiga, yang sering muncul dan kemarin sudah ditanyakan, ada rintangan batin berkenaan dengan ngantuk dan malas. Malas dan ngantuk. Itu yang juga sering muncul. Ada dua, malas yang memang murni muncul dari pikiran, atau malas yang memang ada pengaruh dari fisik. Kalau yang dari pikiran ya, wah masih terlalu pagi lah, nanti saja. Nanti kalau sudah siang, wah sudah terlalu siang, nanti sajalah sore. Nanti kalau masih lapar, nantilah kalau sudah kenyang. Masih lapar sekarang. Kalau sudah kenyang, masih terlalu kenyang, nantilah sebentar lagi. Beralasan. Nah, itu yang muncul dari pikiran. Menunda-nunda hal yang baik. Yang dalam hal ini tentunya adalah meditasi. Nah, yang muncul dari fisik, yang ada pengaruh dari fisik, salah satu contohnya adalah ketika habis makan.
Itu juga memunculkan rasa ngantuk ketika habis makan. Itu juga sebenarnya rintangan batin. Terutama kalau malam hari kita sudah cukup istirahat, atau dalam satu hari tersebut kita sudah cukup istirahat, kok ketika bermeditasi ngantuk masih muncul, walaupun itu adalah pengaruh dari makanan, pengaruh dari fisik, artinya kita masih harus berjuang. Kita harus berjuang untuk mengalahkan rasa ngantuk tersebut. Mungkin orang akan mengatakan, ini kan wajar, memang kan tubuh kita ketika habis makan secara biologis memang sedang bekerja. Pencernaan kita sedang bekerja, sehingga membawa kepada fisik yang mudah untuk ngantuk. Butuh beristirahat, tidak. Dalam meditasi ini, tetap yang demikian juga harus dilawan. Harus dilawan. Kalau Sang Buddha menyampaikan salah satu penyebab dari ngantuk adalah bata samada. Itu bahasa Pali. Bata samada. Bata itu adalah nasi. Samada artinya mabuk. Jadi mabuk nasi. Jadi kalau Anda habis makan, ngantuk-ngantuk begini, wah ini lagi mabuk nasi ini. Maka harus dilawan. Nah, ngantuk ini diibaratkan seperti air yang ditutup dengan tumbuhan air. Walaupun air itu sesungguhnya jernih, tidak bergolak, tenang, tetapi kalau ditutupi dengan tumbuhan air, ya sama saja. Tidak bisa digunakan untuk bercermin. Ketika ada benda yang ada di dalam air, tidak bisa dilihat dengan baik. Karena ditutupi oleh tumbuhan air. Oleh sebab itu, ngantuk, malas pun harus dilawan. Seperti yang kemarin telah disampaikan. Ada banyak cara untuk bisa mengatasi rasa ngantuk. Hanya saja memang kalau itu muncul dari fisik yang memang membutuhkan, betul-betul membutuhkan istirahat, ya memang kita harus beristirahat. Karena kemudian kalau tidak beristirahat juga tidak baik. Ya kecuali kalau mereka pada zaman dahulu yang mereka sudah mencapai nirodha samapati, nah ini pencapaian tinggi sekali, 1 minggu ya tidak ada masalah. Mereka bermeditasi, tidak bergerak, dan dalam kondisi meditatif yang bahkan perasaan, persepsi sudah tidak ada. Dan bisa bertahan selama 1 minggu. Nah, Sang Buddha, para siswa beliau sering melakukan demikian. Tetapi secara umum, ya kalau memang fisik sedang membutuhkan istirahat, ya memang harus beristirahat. Jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa itu tidak sesuai ya, itu juga bagian dari penyiksaan diri. Ada waktunya mungkin beberapa orang yang memang bisa tidak beristirahat selama beberapa hari, tetapi memang dalam kondisi batin yang super tenang. Tapi kalau tidak beristirahat karena insomnia, ya itu beda lagi. Nah itu juga harus beristirahat ya. Ya, ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bertolak belakang dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga itu membawa orang itu menjadi malas, ngantuk, kendor, yang itu harus dilawan dengan semangat. Nah, tetapi yang keempat justru membawa seseorang menjadi gelisah. Kegelisahan, kekhawatiran, batin yang aktif, tidak mau beristirahat, batin seperti monyet, sedang melompat dari satu cabang ke cabang lain.
Nah, kegelisahan itu juga jelas merupakan rintangan batin. Diibaratkan seperti air yang sejatinya tenang, bersih, jernih, tetapi kemudian terkena angin menjadi beriak. Juga tidak bisa digunakan untuk bercermin atau untuk melihat benda yang ada di dalam air tersebut. Nah, kegelisahan ini juga harus dilihat sebagai rintangan batin. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi telah disampaikan. Apakah dengan langsung kembali kepada objek meditasi? Ataukah melihat bahayanya? Kalau bisa kemudian bisa dengan tidak memberikan perhatian? Atau bahkan kita sadari, kemudian kita tenangkan. Nah, biasanya kalau kegelisahan itu dianjurkan untuk apa? Menenangkan batin kita. Dengan kita menyadari, kemudian kita tenangkan. Tetapi sebenarnya yang lain pun juga bisa digunakan selama kemudian kegelisahan itu lenyap. Dengan cara apakah melihat bahayanya sehingga batin menjadi tenang untuk tidak terseret oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, atau dengan langsung kembali kepada objek meditasi, kegelisahan, kekhawatiran juga lenyap. Atau dengan melihat bahaya melakukan berbagai macam perenungan, sesuai dengan, karena kegelisahan bisa muncul dari berbagai macam sebab. Nah, sesuai dengan sebabnya, kita munculkan perenungan-perenungan yang baik, yang bijak, sehingga kegelisahan menjadi lenyap. Itu juga bisa dilakukan. Dan kalau sudah kemudian lenyap, lantas apa yang dilakukan? Kembali kepada objek meditasi. Kembali ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi. Maka sesungguhnya meditasi ini adalah alat untuk senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang dengan bantuan objek meditasi. Sedangkan yang lain-lainnya yang juga adalah kondisi-kondisi yang adalah objek juga, itu hanya sekunder, yang ketika itu lenyap harus kembali kepada objek utama, keluar masuknya nafas pada saat duduk meditasi. Nah, yang kelima, rintangan batin yang kelima adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu berkenaan dengan utamanya meditasi itu sendiri. Ragu-ragu apakah meditasi yang dipraktikkan memberikan manfaat atau tidak? Meditasi yang dilakukan sudah benar atau justru salah? Keraguan-raguan. Nah, ketika itu muncul, ya kalau kita sudah berada di sini dan sekarang bersama dengan objek, nggak usah ragu-ragu, ya sudah. Kita kembali kepada objek meditasi. Tapi kalau kemudian berpikir-pikir dan tidak bisa dilenyapkan, nah bisa bertanya, mungkin sedang memikirkan sesuatu yang menjadi keraguan-raguan. Bisa ditanyakan. Maka keraguan-raguan ini bisa dilenyapkan dengan cara apa? Belajar, diskusi, bertanya kepada mereka yang dianggap lebih bisa, kepada kalyanamita, teman yang baik. Bisa ditanyakan supaya tidak muncul keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu seperti air yang seharusnya tenang bersih tetapi kemudian berlumpur. Nah, sehingga tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, kalau 5 rintangan batin ini tidak ada, itu diibaratkan seperti air yang tenang, yang jernih, yang tidak ada gangguan apapun. Sehingga bisa digunakan untuk bercermin, dan kita bisa melihat sesungguhnya apa yang ada di dalam dasar air tersebut. Dengan kata lain, kalau 5 rintangan batin ini semakin berkurang, bahkan lenyap, maka batin menjadi jernih,
batin bisa melihat dengan mudah sebagaimana adanya. Terutama adalah melihat ketidakkekalan, melihat ketidakpuasan, melihat ketanpaakuan, ketanpa dirian. Dan melihat itu adalah kebijaksanaan. Tetapi kemudian akan semakin terlihat dengan jelas kalau 5 rintangan batin ini semakin berkurang, semakin diatasi. Itulah kenapa meditasi ini mau tidak mau, apapun jenis meditasinya, mau tidak mau, 5 rintangan batin itu yang harus pertama di-handle. Yang harus dilenyapkan. Setiap kali itu muncul, harus dilenyapkan. Nah, ketika 5 rintangan batin ini sedikit demi sedikit dilenyapkan, seperti hanya tadi tanaman padi ya semakin tumbuh berkembang dengan baik. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam meditasi. Maka jangan menyerah, walaupun kemudian muncul berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya juga dalam kehidupan sehari-hari pikiran-pikiran demikian itu muncul. Sebenarnya muncul. Tetapi karena tidak peduli, walaupun muncul, ya sudah dibiarkan berkembang. Nah sekarang ketika bermeditasi kok seakan-akan kadang-kadang lebih banyak. Bukan lebih banyak, sebenarnya sama saja. Ketika tidak bermeditasi juga banyak juga. Tetapi bedanya adalah tidak peduli, tidak disadari. Nah sekarang, kenapa kemudian kelihatan banyak? Karena kita mulai melihat. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang ya boleh dikatakan sebagai step, sebagai langkah awal yang baik untuk melihat, oh ternyata masih banyak kotoran batin yang ada dalam batin saya. Maka ada seorang guru meditasi yang mengatakan, langkah awal saat kita bermeditasi adalah bahwa kita harus paham, we are imperfect persons. Bahwa kita itu bukan manusia sempurna. Masih banyak kotoran batin yang ada. Tapi kalau dari awal kita sudah merasa diri kita, sudah oh kita yang paling advance, paling tinggi, paling suci, nah, ini sudah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda nggak jelas. Justru kita harus melihat kotoran batin kita sendiri. Itu yang paling penting. Ya, baik. Ini meditasi yang berkenaan dengan 5 rintangan batin.